udah sampai UKS mau kita angkat ke kasur, dia bilang nggak apa-apa aku bisa sendiri. Dengar-dengar gak suka nasi. Takut nggak sama gurita? Ini nggak apa-apa, guritanya nggak gigit. Pasti yang pertama diteriakin Pemer, padahal kan nggak tahu ternyata itu kesurupan. Saya kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ari Zuri di sini dalam Sempur Podcast untuk episode ketiga. Dan kali ini kita kedatangan dua orang bintang tamu, istimewa sih ya. Kita lihat siapa dia. Oke, selamat datang Ais sama Amara. Tepuk tangan dong guys. Gimana kabarnya kalian berdua? Baik, alhamdulillah. Seminggu ini fine-fine aja, sakitkah atau apa? Enggak. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Oh, nggak ada kejadian apa-apa? Enggak. Ada. Oh, ada. Udah. Oh, personal itu ya, personal ya. Oke, langsung aja coba perkenalkan masing-masing. Dimulai dari Amara dulu. Kamera sini. Perkenalkan, nama aku Amara Jajaheni dari kelas 12 TKJ 1. Oh, 12 kejadian. Terus? Perkenalkan, nama aku Muhammad Fahri Akbar dari kelas 12 MPLB 2. Jabatan masing-masing? Kalau jabatan aku di PNR? sebagai logistik. Oh, logistik. Aku sebagai anggota aja. Oh, sebagai anggota aja. Oke, jadi buat semuanya yang baru bergabung, baru lihat, dua orang ini adalah perwakilan dari ekstrakurikuler PMR. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya, udah hadir ya. Jangan tegang gitu, Mas. Ini ketahuan banget sih nih, Mas ini. Langsung aja, ini saya dapat bocoran dari teman-teman. Kenapa sih dipanggil, buat Fahri ya, kenapa dipanggil Ai? Ceritain. Karena dulu kecil kan belum bisa ngomong Fahri. Jadi Oh gitu, sejarahnya dulu gitu ya. Iya. Terus? Dia ngomongnya Ai jadi. Ai, jadi malah orang-orang dewasa Iya, di lingkungan itu malah jadi manggilnya oh sampai Ai sekarang. sampai sekarang. Oke, segitu. Amara mah biasa aja ya, Amara gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ceritain sedikit dong, karena kalian itu di PMR. Sebenarnya untuk PMR itu apa sih? PMR itu kayak organisasi yang bekerjanya itu di bidang kesehatan. Misi utamanya itu apa? Misi utamanya itu meningkatkan kesadaran murid-murid gitu buat jaga kesehatan, jaga kebersihan. Selama ini gimana menurut kamu kalau PMR di sekolah? Udah berjalan normal, teratur? Sebenarnya apa masih banyak kendala-kendala atau gimana? Masih Kendala yang paling banget, kendala yang maksudnya yang sering banget dihadapin deh. Masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan buat PMR itu apa biasanya? Anak-anak, teman-teman tuh masih gimana gitu kalau soal kesehatan? Ini kalau misalnya sakit kan di lapangan dia tuh sakit tapi nggak mau dibawa ke UKS gitu. Oh, alasannya apa mungkin? Nggak malu gitu. Kenapa jadi malu ya? Itu pertanyaannya ya. Marhaban juga ada yang malu. Sakit. Jadi kalau sebenarnya kalau sakit mas ini aja ya gitu, ngomong aja ya, izin aja ya gitu. Buat Amara dulu deh. Apa yang membuat kamu tertarik bergabung dengan PMR? Aku tertarik ke sekolah PMR tuh karena pas awal PLS kan ngeliat kakak-kakaknya demos kan. Terus itu tuh seru, terus asik juga. Oh gitu. Terus akhirnya aku mau masuk PMR. SMP-nya dulu nerusin apa gitu? Oh, belum. Iya, karena pas SMP kan tadinya emang mau masuk PMR juga, cuma karena kalang COVID. Oh iya, jadi benar. aku nggak masuk Menunda itu ya, karena karena memang situasinya nggak memungkinkan. Terus pas SMK akhirnya aku ya masuk PMR. Masuk PMR. Baik. Aku sih karena tertarik aja demosnya soalnya seru gitu, terus pengen
pengen ini, pengen bantu yang sakit gitu, jadi mau masuk PNR. Oke. Nih soal Aing nih, jadi ke Aing lagi ya. Kayak dulu nih. Dengar-dengar nggak suka nasi. Suka sama gurita. Ini nggak apa-apa, guritanya nggak gigit. Gimana itu ceritanya? PMR loh. Kan kecukupan karbohidrat kan juga harus. Jadi Aing nggak mengganti karbonya apa? Suka pakai ini kan, makan telur rebus kadang suka sama kentang Kentang. gitu. Oh benar. Terus? Kentang rebus, terus kalau ubi sih jarang-jarang, tapi kadang makan ubi rebus juga. Berarti setiap hari nggak makan nasi? Enggak. Dari kecil? Iya, Oh gitu. Awalnya gimana ya maksudnya? waktu kecil pas mulai makan mama suapin nasi, tapi Oh, aku muntah. aku minta Oh gitu. Terus penggantinya waktu itu waktu itu mama tuh bikin apa? bubur gitu, jadi harus halus gitu baru Oh kalau aku bubur makan. baru. Nah, Tapi kalau nasi yang benar-benar nasi malah nggak bisa. Oh gitu. Tapi sampai sekarang ya. iya. Jadi nggak makan nasi ya gitu. Oke kalau Amara, fun fact-nya Amara suka seblak. Iya. Sesuka itu loh anak PMR suka seblak guys. Iya. Kan bukannya kamu tahu ya kalau misalnya konsumsi berlebihan juga makanan-makanan kayak gitu ya kayaknya kurang bagus ya gitu. Terus tapi bodo amat gitu maksudnya. Iya, cuma Cuek suka aja aja. gitu. Oh suka aja gitu. Oke. Kita lanjut ya. Buat kalian berdua satu dulu. Apa situasi paling menegangkan? Pernah nggak sih ngalamin yang namanya situasi paling menegangkan atau dramatis yang pernah dihadapin saat bertugas? Lagi ada event apa gitu. Ya siapa dulu? Kalau buat aku waktu itu lagi jaga upacara. Nah, aku lupa itu upacara hari guru atau upacara apa. Tapi yang tugasnya anak paskib semua. Nah, terus tuh waktu itu banyak yang pingsan sampai pemimpin upacaranya juga ikutan pingsan. Oh gitu. Nah itu tuh benar-benar chaos banget. Nah, sampai itulah terus akhirnya ya udah. Gimana cara nanganinnya waktu itu? Ya bolak-balik Bolak-balik gitu ganti-gantian nggak sama mandiri ya. yang lain. Anggota PMR nggak mencukupi untuk menghandle dalam Iya, lingkup pas yang sekaligus tugas gitu. Nggak bisa, jadi harus gantian yang cepat gitu. Terus sama waktu itu tuh ada sempur cup. Terus kan di anak kelas kan masih ada yang masuk ya, masih ada yang di kelas. Terus ada yang pingsan di kelas 10 TKJ itu di lantai atas kan. Terus kita tuh bawa-bawa tanduk ke atas, ngegotong dari atas sampai UKS. Oh gitu, pegel nggak? Banget sampai waktu itu tuh ada yang nangis karena capek berat. Capek. Iya. Aik? Kalau aku menegangkan itu kalau waktu sempurkat ada pemainnya yang cedera, itu di situ kita tegang banget soalnya teriak-teriakin kan. Cederanya kayak gimana tuh ya maksudnya? Luka, keluar luka atau apa gitu? Kram kan kadang suka gitu. Terus yang lain suka pada teriak-teriakin PMR gitu. Iya. Kitanya panik kan, kita juga nungguin peluit dari wasitnya. Wasit gitu. ya, apakah diizinkan sudah diizinkan? Terus kita di situ tegang banget. Tapi pada akhirnya berhasil ya ngelewatin fase-fase menegangkan itu ya. Oke. Terus bagaimana kalian menjaga ketenangan dan fokus saat harus memberikan pertolongan pertama? Berarti tadi nyambung. Pada saat sudah nanganin itu pasien yang tadi yang lagi chaos begitu. Gimana tuh kan butuh ketenangan tetap biar fokus sama oh ini sakitnya ini, oh ini sakitnya ini. Itu gimana? Siapa dulu? Aku lagi. Kalau aku sih yang fokus sama yang sakitnya aja, nggak ngaruh yang lain. Gimana caranya tuh kamu bisa tenang dan fokus gitu? Iya gitu, aku cuma fokus ke orang itu aja. Oke. Pernah nggak kayak misalnya yang satu sakit ini, yang satu ternyata sakit ini di waktu yang bersamaan ternyata gitu pas di deteksi gitu. Oh ternyata yang ini lebih fokus ke perut misalnya lagi sakit perut, yang satu kepala atau apa gitu gimana? Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah. Iya. Terus kalau Aing tadi? Aku kan kadang kalau di latihan kan suka praktek, jadi ingat yang praktek aja kayak gimana nanganinnya biar berpikirnya tuh cepet, bisa langsung nanganin. Kayak apa tuh? Ya misalnya kan waktu yang kakinya dia kan keren, jadi kita langsung buru-buru kompres gitu
dianya ngilu tapi kalau dipegang. Itu gimana kan tetap harus nahan itu. Jadi kita terus kompres, kita juga suruh jangan panik dianya, soalnya kan dia yang panik pasiennya. Kita suruh tenang dulu gitu. Kemudian bagaimana, peralatan apa yang wajib selalu ada di tas PMR? Nah sekarang kita ke tas nih. Perlengkapan yang suka dibawa kalau yang paling wajib ada di tas PMR itu, meskipun lagi bertugas di lapangan ya, perlengkapannya tuh selengkap itukah, harus ada apa memang ada peralatan atau perlengkapan obat-obatan yang khusus aja gitu? Paling ada plester sama Itu wajib ya, Iya. plester, kasa, kecil kecil buat motor, terus minyak kayu putih gitu. kayak putih. Obat tolak angin? Enggak. Enggak ada. paling ada obat-obatan kayak buat Pusing pusing aja Obat gitu. pusing gitu. Oke. Terus kemudian bisa diceritain tentang prestasi atau penghargaan atau keterlibatan partisipasi di event apa yang pernah kalian ikutin atau PMR ikutin? waktu itu PMR pernah ikut Jumbara itu memang khusus PMR ya? iya. Ada kegiatan memang khusus PMR ya Jumbara ya? Itu tahun berapa nih? Itu 2023 gitu. 2023 itu di mana? Itu di SMP PGRI Karadenan. Oh di SMP PGRI Karadenan. Oke. Selain itu? Itu aja. Oh itu aja. Oke. Lanjut. Menurut kamu seberapa penting peran PMR dalam membangun budaya peduli dan safety di lingkungan sekolah? Nah ini dia nih. Kadang kan tadi Bapak di awal tadi bilang temen tuh suka concern banget nggak sih, aware banget sih sama dirinya sendiri gitu, bahwa gue tuh nanti kalau misalnya kecelakaan di sini di sekolah atau apa itu bagaimana gitu. Gimana cara PMR bisa membantu sekolah tuh membangun budaya aware sama keselamatan diri sendiri gitu selama di sekolah? Gimana cara? Kamu penting karena membangun semangat buat tolong menolong. Kayak apa tuh misalnya realita yang dilakuinnya atau apa? Jadi misalnya kayak ada yang kecelakaan gitu kan, ada yang suka kecelakaan di luar sekolah terus dia tetap berangkat sekolah. Terus jadi nyampe sekolah tuh teman kelasnya juga bantuin dianya buat UKS, terus anak PMR-nya bantuin pasiennya buat nanganin lukanya gitu. Pertolongan pertamanya ya. Oke. Amara mau nambahin? Sama aja. Oh sama aja. Oke. Next ya. Selain di sekolah, apakah ada kegiatan sosial atau kemanusiaan yang pernah diikuti oleh kalian atau PMR? Jadi selain sekolah, kayak tadi kan Jumbara salah satunya. Terus ada lagi nggak kegiatan sosial tapi kemanusiaan? Tolong apa belum pernah lagi semenjak COVID? Belum pernah ada tugas keluar lagi. Oke. Terus, fun fact nih, kita masuk ke pertanyaan ya yang agak sedikit keluar konteks sedikit sih. Silakan. Kalau misalnya ada orang kesulitan di suatu acara saat bertugas, bagaimana kalian sebagai PMR untuk menolongnya? Apa tadi? Kalau misalnya ada orang kesurupan di suatu acara saat bertugas, bagaimana kalian sebagai PMR untuk menolongnya? Kalau kesurupan kaitannya sama PMR apa ya? Ya tapi harus dijawab lah gitu. Minimal pertolongan pertamanya apa gitu. Kan pasti apa-apa tuh pasti manggil PMR nggak sih? Iya nggak sih? Iya kalau udah berhubungan sama fisik kenapa? Pasti yang pertama diteriakin PMR. Padahal kan nggak tahu ternyata itu kesurupan saya kan gitu kan. Ya iya. Gimana tuh? Kita manggil itu biasanya manggil kita manggil orang pinter jangan? Nggak orang pinter juga, cuma kan nggak mungkin, iya. Nggak mungkin juga kan. Jadi pertolongan pertama pada saat itu ngelihat, oh ini mah bukan ini kita nih, gitu. Gimana tuh? Cara ngedeteksinya gimana tuh? Kita manggil yang lebih tua atau yang lebih tua, paham ya, lah di sama situ. hal-hal kayak gitu.
Oh gitu. Jadi PMR manggil lagi Iya. kayak gitu orang. Jadi kita coba kayak Tapi orangnya dibiarin di situ. enggak kita Misalnya kesurupan di sini Iya. nih, misalnya di sini terus gimana? Minimal ada pertolongan pertamanya kita kan? Ngamanin Iya, dulu ngamanin dulu. dari lingkungan itu gitu Iya. ya. Dipisahin dulu gitu maksudnya. Iya. Oke, di tempat yang aman. Baru dari situ salah satu di antara kalian atau beberapa di antara kalian manggil orang yang bisa, yang kira-kira. Oh, gitu. Terus apa lagi? Kalau seandainya ada anggota PNR yang sakit, dia dibantu dengan orang lain atau menangani sakitnya sendiri. Kalau anggota PMR-nya, di antara kalian anggota banyak tuh, 1 atau 2 sakit, itu gimana cara ngobatinnya? Itu biasanya dibantu. Sementara tadi kejadiannya lagi crowded nih, dan cerita kamu tadi tuh lagi nanganin pasien cukup banyak di sebuah event. Ada yang kan kamu tadi bilang ada yang nangis, anggotanya juga karena capek segala macam. Mungkin di sisi lainnya ada juga teman kamu yang akhirnya tepar, Iya. artinya sakit juga. Itu gimana jadi? Menanganinya tuh seperti apa? Kita Saling iya, bantu saling gitu. bantu. Saling bantu. Iya. Nah, pertanyaan dari saya, kalau semuanya 90% tiba-tiba anggotanya memang benar-benar lagi lelah-lelahnya gitu, itu gimana? Event masih jalan, Iya. semua lagi keluar dari pos masing-masing gitu, karena semua lagi pada bertugas, memang lagi pada tadi kata kamu chaos gitu kan, itu gimana? Harus ada orang di pos kan satu. Iya. Nah, ketika nanganin anggota PMR sendiri yang tepar, yang ternyata juga sakit pada saat itu, karena kelelahan bolak-balik gotong, Itu biasanya kan itu ada jadwal jaganya. Nah, kita ngambil yang di luar jadwal gitu. di luar jadwal, maksudnya Jadi manggil yang gimana? masih, jadi dia tuh di kelas itu nggak ikut terlibat di acara itu. Oh Kita gitu, minta bantuan gitu. oke, tim cadangan, Iya. ada anggota tim cadangan, harus diturunkan juga. Oh iya, iya. Terakhir, Sebagai anak PNR, sebenarnya kalian tahu nggak sih mana yang beneran sakit sama yang pura-pura? Ya ini udah bukan ini lagi ya, kadang namanya sakit, ini sih pernah gitu, saya ngelihat gitu, ada suatu kejadian di mana ada yang benar-benar pingsan, tapi juga ada yang pura-pura pingsan. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana cara PMR bisa mengenali mana yang pura-pura, mana yang beneran pingsan misalnya. Gimana cara mendeteksinya gitu? Kalau buat aku cara membedainnya tuh dari bibir ya. Kalau yang benar-benar sakit biasanya kan pucat. Ciri-cirinya banget. pucat banget. Ya, Oke. terus mukanya udah sayu. Matanya ya. Oke. Terus tambahin. Udah kayak gitu aja sih. Kalau yang beneran pingsan tadi kan, berarti kalau yang pura-pura pingsan Itu suka banyak keluhan tapinya kelihatannya nggak sakit gitu. tapi dia bawel nggak? doang. Maksudnya bawel nggak? Manja atau gimana gitu? Kayak gitu, kayak pusing nggak kuat jalan gitu. Padahal mah, Pas di UKS dia berdiri sendiri. oh gitu. Ada tuh. Nah Naik ini ke kasur sendiri. ya, ini berkaitan sama pertanyaan dari saya. Fun fact, kejadian paling lucu yang pernah terjadi di ruang PMR atau saat latihan PMR. Itu yang tadi tuh salah satunya. Tadi sebelumnya kita udah ngobrol. Apa tuh? Yang tandu tadi. Kamu aja. Guys, kali ini bintang tamunya soft spoken banget ya sebenarnya gitu ya. Oke, yuk, silakan. Jadi kita udah panik bahwa dia ke UKS itu dari lapangan. Lalu dia pingsan gitu kan. Udah lemes dia juga, terus udah sampai UKS mau kita angkat ke kasur, dia bilang nggak apa-apa aku bisa sendiri gitu kan. Jadi dia dari tandu langsung berdiri naik ke ranjang yang disiapin di ruang itu, bisa begitu ya? Kenal orangnya nggak? Masih kenal nggak sekarang orangnya? Udah lupa? Kenal. Masih kenal. Ini buat kamu yang saya harus disclaimer dulu ya. Jadi buat anda yang merasa membohongi anggota PMR yang sedang bertugas ya, aduh ini kasihan banget tau gitu. Kan capek gitu ya. Jadi besok-besok jangan begitulah ya. Oke?
dari saya sekarang lagi. Pernah ngangkut yang tadi tandu, tapi maaf pasiennya mungkin berat sekali. Pernah dia. Pernah. Oh, pernah. Jadi akhirnya tandu itu yang tadinya batangnya kan ada 4 ya, sebenarnya 4 itu nggak bisa atau over harus digotong lebih dari 4 orang. Itu pernah Iya, pernah sampai minta bantu sama OSIS gitu. sama OSIS juga gitu. Susah nggak treknya waktu itu? Dia pingsan di mana atau dia butuh pertolongan di mana? Terus kamu harus naik turun tangga atau gimana? Nggak. Oh, Kalau aku pernah. Nah, coba Amara. Kayak gimana tuh ceritanya? Iya, itu yang di kelas 10 itu. Di kelas 10, oke, lantai atas, Terus ngegotong kayak tandu gotong. dengan kondisi memang berat badannya over sehingga itu tandu nggak takut jebol deh apa gimana? Enggak. Oh enggak, emang tapi kuat ya, aman Kuat, aja. kuat. Cuman yang nggak aman, Cuma yang angkatnya nggak ngangkut. aman. Oh gitu. Itu pada akhirnya gimana? Terus akhirnya ya bisa Bisa. pelan-pelan. Apa rasanya setelah menggotong segitu deh? Tangannya ya. Tangannya kenapa? Pegel. Ada rasa gimana? Oh gitu ya. Oke. Ai sendiri Enggak. nggak pernah ngalamin kejadian yang memang pasiennya oversize Hmm. di tandu yang mungkin memang standarnya ukurannya segitu gitu. Pernah nggak? Menggotong? Enggak. Oh, selama ini normal-normal aja, biasa-biasa aja ya. Nah, ada yang takut lihat darah. Biasanya tuh kalau PMR itu kan berhubungan erat sama darah gitu. Ada yang takut lihat darah ya kan kayak donor darah aja darah. Gitu. Siapa dulu? Ini. Oh, Amara. Ini yang takut darah. Siapa? Ai. Ai takut darah. Lah kenapa? Kok bisa? Hah? Darah darah kayak waktu itu yang MPLS kan panitia ada yang jatuh di jalan. Terus kesini dia udah banyak lukanya. Banyak luka, banyak Terus darah. yang dia tuh bilangnya ke aku tahu duluan, tapi bukan aku yang nangani, soalnya Manggil takut darah. teman-teman yang lain, teman-teman anggota PMR yang lain. Oh, gitu. Amara, nggak ada masalah sama darah? Oke. Berarti kamu kalau donor darah gimana deh? Pernah donor darah nggak? Belum. Oh belum. Amara udah? Belum. Oh belum pernah donor darah. Setelah lulus nih, apakah kalian berencana melanjutkan ke organisasi seperti di sini sekarang, seperti yang kalian sedang lakuin sekarang di PMR atau bagaimana deh? Ingin benar-benar kayaknya passion banget sih gue di bidang ini gitu. Gimana? Aku mah pengen kayak itu, pengen di BPBD. Oh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di bagian apanya BPBD, guys? Bagian apa ya yang ikut terjun gitu loh ke. Kamu bisa berenang? Enggak. Kan ikut BPBD hampir mirip kayak apa, Bro? Tim SAR ya? Iya kan, maksudnya kalau kayak maaf korban longsor, korban banjir yang bandang, banjir besar itu kan mungkin ada warga yang hanyut atau apa, kan pertolongannya harus itu. Salah satunya pasti anggotanya diterjunkan ke situ. Terus kamu nggak bisa berenang, terus kamu nolong ini gimana? Cita-citanya BPBD. Ada niat buat belajar berenang nggak? Mau ya, ya biar tercapai cita-citamu nak. Jadi anggota tim BPBD. Kasih tepuk tangan dong guys, cita-citanya mulia sekali. Amara, pengen jadi apa? Cita-citanya melanjutkan ini kah? Ada sih, cuma nggak terlalu banget. Yang sebenarnya sedang dikejar apa buat masa depannya ini berarti? Passionnya mau kemana? Aku dari kecil mau jadi dokter hewan. Jadi dokter hewan, alasannya kenapa nak? Karena suka aja ngeliatin video dokter-dokter hewan tuh kayak seru. Oh kayak seru, kayak ngobatin kucing, ngobatin binatang apapun gitu ya. Kamu suka binatang tapi? Suka. Apa tuh? Kucing suka. Kucing. Terus kalau reptil deh, ular. Aku nggak Ya suka. kan dokter hewan kan harus itu. Jadi dokter hewan tuh harus semua binatang ya. Iya dari mulai yang kecil-kecil sampai yang apa ya kayak reptil, kayak ular, biawak. Ya, tapi takut kalau sama Tapi reptil. takut sama reptil. Ya udah, mudah-mudahan dari saya doanya cita-citanya tercapai semua ya. Amin. Gitu. Oke, terakhir. Cepet kan? Kata-kata mutiara kalian untuk hari ini, kata-kata hari ini. Oke, sampaikan.
Silakan Kak Kamel. Tapi takut gak jelas. Nggak apa-apa. Besarin dulu volume. Ah, tidak ada usaha yang dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah. Oke. Nice. Marah. Kencengin suaranya. Lagi. Capek belajar itu wajar. Tapi jangan berhenti. Ilmu hari ini bisa untuk kesuksesan di masa nanti. Oke. Ya, siap. Nice. Nah ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk waktunya di podcast kali ini. Mudah-mudahan kalian sukses ke depannya. Amin. Guys, jadi itu aja percakapan atau dialog kita di Sempur Podcast episode 3 kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan bintang tamu luar biasa lainnya. Oke semuanya, say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.